Ya, apa namanya, harga naik ini Allah yang naikin. Kalau Allah nggak naikin nggak bakal naik. Nggak begitu ya ikhwan, semuanya memang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang menyimpang, ingetin dong, kalau bicara subsidinya membengkak nggak cukup. Lah kalau subsidinya emang nggak cukup, mau ngapain ente bangun ibu kota baru? Walaupun kenapa? Karena dia berarti ragu terhadap Al-Quran. Al-Quran udah bilang selain Islam itu kafir. Ini istilah, ini mesti dihargai. Ini istilah terminologi agama, saudara. Kenapa harus ragu menganggap orang luar Islam itu kafir? Kira-kira jelas atau tidak? Makanya kalau mau kadrunin Arab, ya bubarin bahasa Indonesia itu. Nggak kehitung soalnya. Nggak usah jauh-jauh, Pancasila aja, Pancasila dasar negara tuh. Hanya yang maksiat supaya nggak maksiat lagi. Walaupun hidayah di tangan Allah, tapi kemuliaan buat anda kalau anda dijadikan Allah sebagai sebab orang dapat hidayah, saudara. Kemuliaan buat anda. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa sallallahu ala nabiyhi sayyidil fasih dzil qalbin nasih wal wajhis sabih was sadril fasih والدين الصحيح الذي هو النصيحة لله وله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعلى آله الطيبين الطاهرين بشهادة رب العالمين المنزهين عن كل ما يشين المخصوصين بأعلى مراتب اليقين المفضلين بالصدق والتمكين المكين وصحبه الهادين المهتدين المقيمين معالم الدين الكبراء الأمراء الوزراء الناصحين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسلم تسليما كثيرا. Kita sampai kepada perkataan muallif setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala di permulaan kitabnya, kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau di sini, wa sallallahu, dan salawat Allah senantiasa tercurahkan ala nabiyhi, atas nabinya as-sayyid al-fasih, seorang sayyid, seorang pemimpin yang fasih. Ya karena enggak ada orang yang lebih fasih dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dalam hadis, ya, atau dalam makna hadis, maknahu sahih, ya, ana afsahu man nataqa bid-dad baida anni min Quraisy. Ya, salah satu huruf yang paling istimewa dalam bahasa Arab itu huruf dad. Dad itu enggak ada di bahasa lain. Ya, makanya kalau kita belajar makharijul huruf, tahqiq qiraat, belajar qiraat benar-benar susah, kagak gampang. Ya, saya belajar Fatihah aja sebulan gak rapi-rapi tuh kalau sama ahli qiraat. Kadang alifnya ada yang kurang pas, ininya kurang pas, itu posisi lidahnya kurang pas. Nah, kalau kita mau belajar tahqiq qiraat, yang paling susah huruf dad. Dad itu paling susah. Ya, paling apa namanya? Karena dad ini keistimewaan bahasa Arab. Nggak ada ditemukan huruf dad di selain bahasa Arab. Dia keistimewaan bahasa Arab. Nah, dia yang paling susah. Dan siapa yang paling fasih dalam mengucapkan kalimat dad? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang yang lebih fasih dalam mengucap kalimat dad melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara umum,
nggak ada yang lebih fasih di dalam berbahasa melebihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, kalau salah satu, kata ulama, salah satu ciri hadis palsu apa salah satunya bisa ketahuan di antara sekian banyak ciri, tapi itu bukan kapasitas kita buat nilai hadis ini palsu atau tidak. Tapi di antara kriteria yang ulama jadikan kriteria penilaian sebuah hadis palsu atau tidak, betul atau tidak, asli dari Nabi atau tidak, itu adalah kefasihannya. Karena Nabi nggak mungkin nggak fasih. Nabi nggak mungkin salah di dalam bertutur kata, berbahasa. Karena Nabi adalah afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis yang beredar, ya, dijadiin dalil sama sebagian orang untuk ngalarang kita ngucapin sayyidina. Apa kata mereka? La tusayyiduni, la tusayyiduni. Kata ulama, ya, ulama yang ngerti bahasa Arab langsung bilang nggak mungkin ini Nabi ngucapin ini. Ini sebelum kita bicara sanadnya, sebelum kita bicara mata rantainya, sebelum kita bicara yang lain, dari redaksinya aja udah ketahuan nggak mungkin Nabi ngucapin ini. Kenapa? Karena secara bahasa nggak benar kata-kata la tusayyiduni, jangan panggil aku sayyid, jangan sayyidkan aku. Kenapa demikian? Karena kalau secara bahasa ini diambil dari kata sada ya sudu, harusnya bukan la tusayyiduni tapi pakai wa, la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Makanya dari sini aja kata ulama udah ketahuan, oh ini bukan Nabi yang ngucapin. Kenapa? Karena Nabi nggak mungkin salah dalam berkata-kata. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Bahkan ya ikhwan, bahasa Arab ini bahasa yang paling luas. Bahasa Arab itu bahasa yang paling luar biasa, paling kaya. Sampai-sampai saking kaya dan luasnya bahasa Arab, ya, kita mau belajar bahasa Arab nih, menguasain bahasa Arab, dasarnya aja dulu. Belum sampai terlalu dalam banget ya. Itu minimal 10 disiplin ilmu kita mesti belajar. Itu hampir 10-10-nya di pesantren dia belajarin. 10 disiplin ilmu. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, ilmu istiqaq, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu maani, ilmu badi', ilmu arud, ilmu qafiyah. Belum kita bicara ilmu imla, belum kita bicara yang lain-lain. Itu tuh minimal tuh menguasain bahasa Arab. Makanya nggak gampang. Makanya jangan gampang-gampang nyalahin ulama. Ente bahasa Arab belum bisa, ngaji dari terjemahan, terus mau bid'ah-bid'ahin ulama. Yang begini nih mulutnya mesti dicabein, saudara. Nah, ente dasar bahasa Arabnya aja belum bisa, mau nyalahin ulama. Padahal masih pakai terjemahan ya ikhwan. Nah, makanya saking luasnya bahasa Arab, sampai-sampai apa kata Imam Syafi'i? La yuhitu bil lughah illa nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. La yuhitu bil lughah illa nabi. Tidak menguasai bahasa Arab secara keseluruhan, secara totalitas kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luasnya bahasa Arab. Makanya di sini kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Ali bin Hasan ketika menyifati Nabi as-sayyidil fasih. Seorang sayyid yang fasih, yang apa namanya lisannya begitu fasih, dzil qalbin nasih, yang memiliki hati yang selalu memberikan nasihat, dzil qalbin nasih, yang memberikan hati yang selalu tulus ikhlas. Kata-kata nasaha yang suhu nushan itu diambil secara bahasa artinya sebagaimana di Misbah al-ikhlas was-sidq, ya, tulus ikhlas, yang memiliki hati yang selalu tulus ikhlas karena Allah Subhanahu, wal wajhis sabih, dan memiliki wajah yang terang benderang. Mudah-mudahan kita bisa mandang wajah tersebut insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, kata sebagian sahabat, ya, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzuru ilaih fi lailatin muqmirah. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muqmirah faja'altu anzuru ilaih wa ilal qamar falahu indi adwa'u minal qamar. Kata sahabat, ya, ini berbicara tentang bagaimana terang benderangnya wajah Nabi. Kata sahabat, aku sedang bersama Rasulullah SAW di malam bulan purnama. Artinya purnama, bulan lagi utuh. Anda mau tanya, bulan kalau lagi utuh indah atau tidak? Terang atau tidak? Terang.
Waktu itu sahabat lagi di malam bulan ketika purnama, ketika lagi utuh, sempurna bulan. Kata sahabat, ketika itu aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu indi ahsan minal qamar. Aku akhirnya melihat ke Rasulullah, kemudian aku lihat lagi ke bulan. Aku lihat Rasulullah, kemudian aku lihat lagi ke bulan. Aku lihat Rasulullah, kemudian aku lihat lagi ke bulan. Falahu indi ahsanu minal qamar. Sungguh bagiku Rasulullah wajahnya lebih indah dan lebih terang dari bulan, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa mandang wajahnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi, siapa yang melihatku dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku, karena setan enggak bisa menyerupai aku. Dan orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi, dalam riwayat lain disebutkan man ra'ani fil manam fasayrani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, mudah-mudahan maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga nanti kelak, kata Nabi SAW. Ya Rabb, ya, dengan mata kita yang penuh dosa, mata kita yang suka ngelihat maksiat, mata kita yang penuh dengan kotoran, mudah-mudahan dengan rahmat dan anugerahnya Allah izinkan kita bisa mandang Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal wasadril fasih. Dan Rasulullah, kata Habib Ali bin Hasan, pemilik dada yang begitu lapang, dada yang begitu luas, wadinis sahih, dan pembawa agama yang benar. Nah ini penting nih, pembawa agama yang benar. Ada satu kata-kata yang suka beredar di tengah masyarakat, sederhana tapi kalau nggak diluruskan bahaya. Apa kata-kata tersebut? Ada yang mengatakan Islam agama paling benar. Islam agama yang paling benar. Nah, tadi di sini bukan Islam agama yang paling benar, tapi Rasulullah pembawa Islam sebagai agama yang benar. Mana kata-kata yang tepat? Mana kata-kata yang benar? Yang benar ini nih. Islam adalah agama yang benar. Kalau ada yang mengatakan Islam agama yang paling benar, bagaimana, Beb? Menurut saya keliru. Kenapa keliru? Karena kalau kata-kata paling itu dalam bahasa Arab ya paling berarti tafdil. Artinya membandingkan satu dengan yang lainnya, hanya saja yang satu lebih unggul dalam satu sifat tersebut. Contoh, anak kasih contoh. Ada beberapa orang nih misalkan, ya, ada Habib Ali guru kita, ya, ada Ustadz Abdul Razak, ada Habib Hussein. Jawab, semuanya ganteng apa kagak? Ganteng. Lu nggak bilang ganteng, gue sambit loh. Durhaka sama guru, pulang nggak bilang ganteng. Semuanya ganteng apa kagak? Ganteng. Semuanya ganteng. Artinya semuanya sama-sama punya sifat ganteng, jamal. Tapi kalau saya katakan Habib Ali yang paling ganteng, apakah berarti yang lain nggak ganteng? Enggak, yang lain juga ganteng, hanya saja Habib Ali paling ganteng. Jelas atau tidak? Berarti menafikan kegantengan nggak dari yang lain? Enggak, hanya saja menonjolkan sifat kegantengan dari Habib Ali ketimbang yang lainnya. Nah sekarang kalau kita bicara dalam konteks agama, apa ada agama yang benar selain agama Islam? Enggak ada. Kalau kita mengatakan Islam agama yang paling benar, berarti secara nggak langsung kita mengatakan yang lain benar juga. Hanya saja Islam yang paling, nggak begitu, saudara. Kita dalam akidah jelas, urusan dalam muamalat kita menghormati pemeluk agama lain, itu urusan lain, itu urusan muamalat. Tapi dalam akidah jelas, inna dina indallahil Islam, agama yang diakui hanya oleh Allah hanyalah Islam. Man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang nyari agama selain Islam, lan yuqbala minhu, enggak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kira-kira jelas atau faham tidak? Berarti jawab yang kompak. Berarti selain agama Islam, betul atau tidak? Jawab yang kompak. Selain agama Islam, benar atau tidak? Selain agama Islam, hak atau batil?
hak atau batil? Berarti agama yang hak hanya kalau yang hak hanya Islam, berarti kalau dalam ungkapan kita sampaikan agama yang benar Islam, selain Islam batil. Jangan kita sampaikan agama yang paling benar adalah Islam. Kalau kita bilang agama yang paling benar adalah Islam, berarti selain Islam juga benar, hanya saja Islam lebih unggul dalam kebenarannya. Itu tidak benar ya ikhwan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, insya Allah. Makanya hati-hati apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ya, di zaman pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, yang wajar, dikampanyekan gila-gilaan, luar biasa, dikampanyekan di sekolah-sekolah, pejabat juga ngomong semua agama itu benar, semua agama itu baik dan lain sebagainya. Kita diajarkan dalam Islam buat toleransi, hargai orang-orang di luar Islam, jangan dimusuhi selama mereka nggak musuhi mereka, jangan disakiti selama mereka nggak nyakiti mereka, jangan. Itu diajarkan oleh Islam. Tapi bukan berarti kita menggadaikan prinsip. Urusan prinsip itu urusan akidah. Urusan akidah harga mati. Yang benar hanya Islam. Makanya kata Imam Nawawi, hati-hati nih, kata Imam Nawawi radhiyallahu an, di dalam kitabnya Raudhatul Talibin, Imam Nawawi jelas mengatakan, siapa yang ragu tentang kekufuran agama di luar Islam, syakka fi kufrihim, yang ragu selain Islam nih kafir apa kagak ya, masih ragu, maju mundur, ragu kata Imam Nawawi tentang kekufuran orang-orang di luar Islam, siapa yang ragu akan tersebut, maka dia kafir. Orang ini keluar dari Islam, yang ragu. Kata Imam Nawawi, wa in azharal Islam wa i'taqadahu, walaupun penampilannya Islam, walaupun nunjukkan identitas keislaman, walaupun. Kenapa? Karena dia berarti ragu terhadap Al-Quran. Al-Quran udah bilang selain Islam itu kafir. Ini istilah, ini mesti dihargai. Ini istilah terminologi agama, saudara. Kenapa harus ragu menganggap orang luar Islam itu kafir? Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya Allah. Berarti yang betul kata-katanya, Islam agama yang benar atau Islam agama yang paling benar? Ya, kalau ada yang mengatakan Islam agama yang paling benar, betul atau keliru? Betul atau keliru? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Naam. Kita lanjutkan lagi. Waddinus sahih, salawat tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ad-dinus sahih, agama yang benar. Alladzi huwa, yang mana huwa agama tersebut, an-nasihatu, ya, merupakan nasihat lillahi terhadap Allah, walahu ay terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali kitabillah dan untuk kitabnya Allah, wali a'immatil muslimin dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, wa ammatihim dan kalangan umum dari umat Islam. Nah, ini Habib Ali bin Hasan ngutip ini sebagai rangkaian dari sholawatnya beliau. Ini beliau kutip, agama adalah nasihat, itu dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihah. Qulna liman, kami mengatakan untuk siapa ya Rasulullah? Sahabat nanya nih. Qala lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya Allah, wali rasulihi dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin dan pemimpin-pemimpin umat Islam, wa ammatihim dan kalangan umum dari umat Islam. Banyak yang bertanya-tanya, Beb, maksudnya apa nasihat untuk Allah? Masa Allah mesti dinasihatin? Nasihat untuk Rasul, masa Rasul mesti dinasihatin? Nasihat untuk kitab, apa masa kitab mesti dinasihatin? Nah, di sini dalam memahami hadis ini, mari kita kembali ke makna secara bahasa. Apa makna kata-kata nasahayan sahu nushan? Kadang-kadang kita ini ada bahasa-bahasa yang udah jadi bahasa serapan. Bahasa nasihat. Nasihat, kata nasihat itu kan aslinya dari bahasa Arab. Tapi udah jadi bahasa Indonesia atau belum? Udah. Oh, kalau mau ngitung kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, wah, imam besar tuh waktu di penjara, aneh inget,
Ana lagi bingung. Kok imam besar megang KBBI mulu? Ana mau nanya kagak berani, sungkan. Beliau lagi serius. Berhari-hari KBBI di depannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lagi megang KBBI. Ana mau nanya sungkan, ngapain nih Beni? Lu Walid abah lagi ngapain nih megang KBBI terus? Akhirnya setelah beberapa hari Ana penasaran bertanya-tanya, Pak ngapain sih megang KBBI mulu Pak? Kayaknya sampai tebal tuh KBBI ditanda-tanda, dicoret-coret. Ngapain? Beliau lagi pengen nyari kata-kata di bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Jadi diteliti tuh sampai segitunya tuh yang besar gitu tuh. Diteliti satu-satu dari KBBI, dari huruf A tuh diteliti. Udah banyak, lumayan, beliau dapat banyak tuh. Cuman sekarang tiap hari nerima tamu mulu kagak keburu ngelanjutin gitu. Udah banyak tuh beliau dapat tuh. Saking banyaknya kata-kata bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab. Makanya lo kalau mau kadrunin Arab ya bubarin bahasa Indonesia itu. Nggak kehitung soalnya. Nggak usah jauh-jauh, Pancasila aja, Pancasila dasar negara tuh. Berapa banyak kata-kata bahasa Arab di dalamnya. Ya, Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan. Manusia itu dari kata-kata apa? Insan yang adil. Adil bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab. Dan beradab. Adab bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan. Rakyat itu dari bahasa Arab, ra'iyah. Yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah bahasa Arab. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah itu bahasa Arab. Perwakilan, wakil dari wakalah. Wakalah yuwakilu taukil. Wakalah dari kata wakalah. Wakil itu bahasa Arab. Perwakilan. 5 keadilan. Adil bahasa Arab itu bukan? Bahasa Arab. Sosial bagi seluruh rakyat, ra'iyah, rakyat Indonesia. Ente kalau mau musuhin Arab bubarin Pancasila itu. Pancasila aja kata-katanya banyak yang bersumber dari bahasa Arab. DPR, Dewan itu bahasa Arab, Diwan. Dewan perwakilan, wakil bahasa Arab. R-nya apa? Rakyat bahasa Arab. MPR, majelis bahasa Arab bukan? Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab bukan? Rakyat dari kata apa tadi? Ra'iyah bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab. Mahkamah bahasa Arab. Wah udah Pak, saya kalau kagak rapi-rapi ini urusannya ngaji bahasa gitu. Artinya kalau ente ada buzzer nih zaman sekarang dikit-dikit Arab, kadrun, Arab, kadrun. Berarti dia secara nggak langsung lagi ngehina bahasa Indonesia yang banyak diserap dari bahasa Arab. Nah kayak kalimat, kadang-kadang nih kita karena udah jadi bahasa serapan sehingga yang terlintas di benak kita makna bahasa Indonesianya. Kembali ke pembahasan. Ad-dinun nasihah, kata nasihat. Nasihat udah jadi bahasa Indonesia atau belum? Udah jadi bahasa Indonesia, kata serapan. Nah kita begitu ngertiin hadis ini, akhirnya yang terlintas di otak kita cuma makna bahasa Indonesia. Akhirnya mentok tuh, nasihat untuk Allah. Bagaimana nasihatin Allah? Nah, nggak seperti itu ya ikhwan. Coba kita kembali ke makna aslinya, kata nasihat. Nah sebagian ulama menjelaskan, termasuk dalam kitab Jami' ada Ibnu Rajab kalau nggak salah, ya Imam Ibnu Rajab, dan disebutin di dalam kamus-kamus bahasa Arab kata-kata nasaha yansahu nushan itu diambil dari kata-kata ikhlas, tulus ikhlas. Nah berarti ad-dinun nasihah bisa juga diartikan agama itu adalah ketulusan, keikhlasan, as-sidq, ketulusan kepada Allah Subhanahu. Tapi bagaimana nanti ketika diartikan nasihat untuk pemimpin? Bisa juga diartikan nasihat ya ikhwan. Dalam ilmu usul fikih itu ya kalau satu lafaz punya banyak makna. Dalam ilmu usul fikih disebutkan kalau ada satu lafaz punya banyak makna, itu maka bisa diartikan atau dibawa maksudnya kepada makna, beberapa makna yang dikandung oleh lafaz tersebut secara sekaligus. Kalau memang konteksnya memungkinkan untuk itu. Ya, yutlaqul mushtarak ala ma'anihi ma'an. Itu dalam ilmu usul fikih ada tuh pembahasan seperti itu. Nah, artinya nanti akan kita bahas, kita artikan hadis ini. Tapi yang mesti kita pahamin itu dulu, kata-kata nasihah ya, bisa diartikan sebagai itu tulus, ketulusan. Bisa diartikan sebagai itu, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Maka kalau diartikan sebagai ketulusan di sini ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat.
Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, nasihat untuk Allah. Maksudnya murni, tulus, ikhlas, hanya untuk Allah subhanahu. Nah, itu maksudnya. Maksudnya tulus hanya untuk Allah apa? Tidak menyembah selain Allah. Tidak menyifati Allah dengan sifat yang tidak pantas untuk Allah. Dan tidak menafikan sifat yang harusnya dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk zahir batin hanya kepada Allah. Allah bilang halal ya halal, Allah bilang haram ya haram, Allah bilang boleh ya boleh. Apa yang Allah ridha ya kita semangat buat ngejar itu. Apa yang Allah murka ya kita makin semangat buat menjauhi itu. Itu namanya nasihah lillah. Betul-betul tulus karena Allah subhanahu. Kira-kira paham atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya beliau di sini, Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini, mensyarahkan dalam syarah Sahih Muslimnya, Imam Nawawi mengatakan huwa wahdah muhassilun li gharadid din kullu li annahu munhasilun ala dzikra fan nasiha lillah. Maka nasihat untuk Allah kata Imam Nawawi apa? Wasfuhu bima huwa ahlahu ahlun. Menyifati Allah dengan sifat-sifat yang pantas untuk Allah. Wal khudu' lahu zahiran wa batinan. Tunduk kepada Allah zahir batin. Wal raghba fi mahabihi bi fi'li ta'at. Kita berambisi, punya semangat untuk ngejar apa-apa yang dicintai oleh Allah dengan melakukan ketaatan. Wal rahbah min masakhitihi bi tarki ma'siyatih. Ya, kita takut dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan maksiat. Wal jihad fi raddil 'asina ilaih, berjuang fi raddil 'asina ilaih, untuk mengembalikan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang lari dari Allah kita kembalikan, kita ajak kembali kepada Allah subhanahu. Itu bagian dari nasihat lillah, saudara. Makanya ini bagian dari inti agama. Bagaimana kita berjuang orang-orang yang jauh dari Allah supaya dekat sama Allah. Ada data yang menarik ya ikhwan. Ini tugas besar, tidak mudah. Ada data yang menarik dari guru saya, Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, ya, rektor Institut Agama Islam Darul Da'wah. Beliau ditemui oleh seseorang peneliti. Kita kan sekarang kadang-kadang kalau ngelihat majelis ya, Masya Allah, majelis di mana-mana rame, tablik akbar rame, hall dihadiri ratusan ribu orang, alhamdulillah, puluhan ribu orang yang hadir hall. Masya Allah, kita bangga, senang. Tapi jangan sampai kesenangan ini membuat kita lupa dan membuat kita berpikir tugas kita udah selesai. Membuat kita berpikir nih bahwasanya kita udah maksimal dalam menjalankan tugas. Lah, ada data yang menarik ya ikhwan. Ya, ini PR kita bersama, ini cambukan buat kita bersama. Ada data yang menarik. Habib Segaf Baharun, guru saya, didatangi oleh satu peneliti, dia melakukan penelitian. Apa penelitian yang dilakukan? Dengan metodologi penelitian tentunya. Se-Indonesia nih yang mayoritas muslimnya di atas 200 juta orang, berapa sih di antara mereka yang ikut majelis? Berapa sih di antara mereka yang dididik oleh ustadz, oleh habib, oleh kiai, dididik oleh pesantren, dididik oleh majelis, yang punya ikatan dengan majelis ilmu? Padahal hadir majelis, belajar ilmu agama hukumnya wajib. Berapa banyak sih? Kita kan kalau mikir, oh banyak, saudara, ternyata miris. Setelah diteliti, yang hadir majelis, yang tersentuh oleh majelis, yang dibina oleh majelis hanya 15%, saudara. 85%-nya jauh dari majelis, jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai. Ini tugas kita. Ini yang namanya nasihat lillah, nasihat untuk Allah. Bagaimana caranya mereka, bukan hanya yang di majelis yang kita nasihatin, bagaimana caranya mereka yang belum kena majelis supaya bisa ketarik ke majelis, yang belum kenal ilmu syariat supaya mau duduk kenal. Mereka anak-anak pang-pang yang di jalan-jalan itu, mereka yang di diskotik itu, mereka itu yang sedang tenggelam dalam maksiat, mereka umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ustadz, habaib, kiai akan ditanya, tanggung jawab kita bagaimana mengajak mereka ke jalan Allah, bagaimana mengajak mereka mengenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi jangan buang-buang waktu ya ikhwan. Jangan buang-buang waktu. Saya ingatkan kepada habaib, ulama, kiai, jangan buang-buang waktu dengan fanatisme golongan, fanatisme kelompok yang dipikirkan hanya golongannya, kelompoknya, tapi lupa mikirin umatnya Nabi Muhammad. Lupa mikirin bagaimana ngajak orang ke jalan Allah. Lupa mikirin bagaimana caranya yang maksiat supaya nggak maksiat lagi. Walaupun hidayah di tangan Allah, tapi kemuliaan buat Anda kalau Anda dijadikan Allah sebagai sebab orang dapat hidayah, saudara. Kemuliaan buat Anda. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, saudara. Karena mereka itu saya pengalaman ketika masuk penjara itu ada pelajaran besar yang saya dapatkan di penjara. Saya sampaikan di berbagai tempat. Ya, kita ketemu dengan anak-anak mereka pecandu narkoba, mereka ya bandar-bandar. Di antara mereka ada yang nggak kenal sholat, yang nggak kenal puasa, tatonya dari kepala sampai kaki, saudara. Mereka bukannya nggak mau kembali, mereka juga capek dengan dunia hitamnya, capek, letih mereka tuh, batinnya tuh ngejerit. Bukan gak mau kembali, kadang-kadang gak kesentuh, saudara. Begitu disentuh balik. Yang tadinya gak kenal sholatnya jadi rajin, berjamaahnya dijaga, bahkan tahajudnya ustadz kalah. Yang tadinya gak puasa, mereka Ramadan nih beb, Ramadan ini pertama saya puasa nih beb. Akhirnya bisa full, bahkan tadarusnya bagus selama Ramadan. Setelah Ramadan dilanjutin puasa 6-nya sama dia. Setelah selesai puasa 6 dilanjutin Senin Kemisnya, bahkan ada yang lanjutin puasa Daud. Tadinya gak puasa, bayangkan ya ikhwan. Artinya bukan mereka gak mau, kadang-kadang nggak ada yang nyentuh mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, ini tugas kita, saudara. Ini yang dinamakan nasihat lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu. Kemudian nasihat li Rasulullah. Nah, di sini nasihat untuk Rasulullah. Maksudnya nasihat untuk Rasulullah apa? Tulus ikhlas terhadap Rasulullah. Itu dengan mengagungkan Rasulullah. Nasruhu hayyan wa maitan. Membela Rasulullah baik ketika Rasulullah masih hidup atau setelah Rasulullah dikubur wafat, saudara. Wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya dengan mempelajarinya dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Wal iqtida' bihi fi aqwalihi wa af'alihi, mengikuti Rasulullah di perkataannya dan perbuatannya. Wa mahabbatuhu wa mahabbatu atba'ih, cinta Rasulullah dan cinta terhadap umatnya Rasulullah. Begitu pula nasihat terhadap kitabullah, maksudnya apa? Dipelajari, diajarkan, dibaca dengan cara yang baik, disebarkan, diamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu bentuk nasihat terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian nasihat li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin umat Islam. Bagaimana? Nasihatnya bagaimana? I'anatuhum ala muhammilul qiyam bih, membantu mereka untuk menunaikan amanatnya. Wa tanbihuhum indal ghaflah, dan memperingatkan mereka ketika mereka lalai. Ini Imam Nawawi yang ngomong sama saya nih, bukan saya yang ngomong. Imam Nawawi, wa tanbihu mindal ghaflah, pemimpin itu kalau lalai diingetin, bukan didiemin. Ketika mereka lalai sadarkan. Jangan kayak sekarang, begitu bensin naik, makanya saya lihat muka jamaah pada sumpek semua aja deh. Habis keluar dari pom bensin isi pertalite 10.000 seliter. Masya Allah. Begitu harga minyak naik, susah atau tidak? Jawab rakyat, susah atau tidak? Nyusahin apa kagak? Nyusahin. Tuh muncul ulama-ulama yang udah sabar. Ini takdir dari Allah. Ya, harga naik ini Allah yang naikin. Kalau Allah nggak naikin nggak bakal naik. Nggak begitu ya ikhwan. Semuanya memang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang menyimpang, ingetin dong. Kalau bicara subsidinya membengkak, nggak cukup. Lah, kalau subsidinya emang nggak cukup, mau ngapain ente bangun ibu kota baru? Nggak ada daruratnya. Mendingan lu bantu rakyat buat beli minyak, bantu rakyat buat beli BBM. Kira-kira jelas apa kagak ini? Paham atau tidak? Diingetin, ditegur. Bukan menyalahkan takdir. Jangan jadi murji'ah. Jangan jadi murji'ah. Urusan takdir memang kita sabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa-apa yang bisa ditegur, apa-apa yang bisa diingatkan, ingatkan. Nah, ada pemimpin kita misalkan ada yang menumpahkan darah muslim bighairi haq, jangan dijilat. Misalkan ada pemimpin menumpahkan darah muslim bighairi haq, jangan malah diiyain, tegur. Ingatkan, jangan sampai jadi bala buat negeri kita, saudara. Jangan sampai jadi musibah buat negeri kita. Ada tanbihuhum indal ghaflah. Naam. Nah, makanya termasuk
ya nasihat kepada pemimpin itu daf'uhum 'anil zulm billati hiya ahsan. Menghindari mereka dari kezaliman billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling efektif, dengan cara yang paling baik. Makanya Imam Nawawi alaihi rahmatullah, ada data ya, di kitab itu Imam Nawawi pernah menasehati sultan, bahasanya bagus, bahasanya sopan. Salah satunya ketika harga-harga barang naik, saudara. Apa Imam Nawawi nggak pasrah dengan takdir, nggak nerima ketetapan Allah? Apa Imam Nawawi negor? Ada suratnya Imam Nawawi negor pemimpin ketika harga-harga barang naik, saudara. Ulama-ulama kita tuh nggak tutup mata. Ulama-ulama kita tuh nggak tutup mata dengan nasib rakyat, dengan nasib umat, dengan nasib fuqara dan masakin. Ingetin, tegur. Apalagi buat ulama, ini tugasnya ulama, saudara. Makanya kata Imam Ghazali, saya sering sampaikan, karena ini pondasi pemikiran yang perlu. Tugas ulama itu sosial kontrol. Tugas ulama itu jadi alat kontrol buat penguasa, bukan alat justifikasi kebijakan penguasa. Ya, jadi alat kontrol. Artinya apa alat kontrol? Kalau yang baik, bagus, dukung. Tapi kalau yang nggak bagus, ulama yang punya kewajiban negor. Umat, apa kata ulamanya? Kalau ulamanya negor, umat bakal negor, saudara, ikut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kata Imam Ghazali, fafasadur ra'aya bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Ya, rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa gara-gara apa? Gara-gara rusaknya ulama. Ya, orang kata Imam Ghazali yang udah ulama yang hatinya sudah dipenuhi dengan hubbil jah wal mal, cinta popularitas dan cinta harta, jangankan mau nahi munkar terhadap penguasa, nahi munkar terhadap orang kecil aja nggak bakal berani, saudara, karena hatinya dipenuhi dengan cinta harta dan kekuasaan. Ada orang salah nih, gara-gara nih mentang-mentang nih orang sering ngasih duit ke dia, nih orang suka baik ngirim parcel, wah ntar kalau gue tegor dia kagak ngirim parcel lagi. Ntar kalau gue tegur, mukanya udah kagak enak, gue kagak diundang lagi nanti kalau gue tegur. Nah itu cinta harta dan popularitas, itu sumber penyakitnya. Nah orang kalau udah cinta harta, cinta popularitas, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari cinta harta dan popularitas. Nggak mudah memang, anak nggak munafik, nggak mudah. Ya termasuk yang paling akhir yang dicabut dari hatinya wali, kalau Allah mengangkat jadi wali, cinta harta, cinta popularitas. Akhir manuzi'a min qalbil wali hubbul jah wal mal. Cinta harta, cinta popularitas itu termasuk yang paling akhir yang dicabut dari hatinya wali. Orang bisa mujahadah sampai hatinya bersih dari cinta harta, cinta popularitas, berarti itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wali min auliillah. Nah, tapi saudara, salah satunya akar masalahnya cinta harta, cinta popularitas. Kalau orang sudah hatinya dipenuhi cinta harta, cinta popularitas, cinta dunia, maka jangankan untuk nahi munkar terhadap penguasa, nahi munkar terhadap orang-orang kecil, rakyat biasa saja dia nggak bakal berani, karena takut nggak populer, takut nanti nggak enak, takut dan lain sebagainya. Nah ini harus kita hindari, karena itu bagian daripada nasihat li a'immatil muslimin wa ammatihim, nasihat terhadap pemimpin-pemimpin umat Islam dan nasihat terhadap ammatihim, khalayak umum daripada umat Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.